Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat jamaah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa afa'ani wa ankum. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ya saya pribadi pada malam hari ini sangat bersyukur, sangat bergembira, begitu senang tahadus binikmah karena insyaallah dikelilingi oleh ikhwan-ikhwan yang soleh, oleh akhwat-akhwat yang saleha yang begitu cinta kepada thalabul ilmi dan juga mudah-mudahan begitu terdidik dengan adab dan juga akhlak yang mulia. Nikmat dari Allah besar kecilnya sedikit banyaknya kita syukuri dengan senantiasa kita continue di dalam ketaatan dan juga amalan saleh, serta kita berjuang untuk tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat yang paling besar yang merupakan sumber kebaikan, keberkahan, keselamatan dunia akhirat adalah istiqomah kita di dalam agama Allah, keimanan kita di dalam agama Allah juga, serta mutabaah kita kepada teladan yang paling kita cintai yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati kita di atas keimanan, di atas cinta ukhuwah, di atas amalan saleh, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang hak, karena sesuai dengan isyarat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Jadi seseorang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Mudah-mudahan jamaah. Baik. InsyaAllah pada kesempatan malam hari ini sampai menjelang Isya kita akan mencoba melanjutkan sedikit banyak pembahasan dari akidah ya, pokok agama, pokok keimanan, sekaligus ya manhaj juga dari Ahlus Sunnah wa I'tiqaduddin yang lebih kita kenal dengan Aqidatul Raziyain. Kita masih berada di dalam pembahasan penyempurnaan tentang masalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah kepada ulil amri. Nanti kalau sudah selesai kita lanjutkan kepada kewajiban jihad bersama pemimpin kaum muslimin dan juga kewajiban sedekah atau zakat terhadap atau diarahkan ya kepada pemimpin kaum muslimin. Kita hanya menyisakan penyempurnaan dari pembahasan tentang masalah ulil amri ini. Kita baca ya, ada di halaman 20 dan 21 kalau punya buku cetakannya ya, yang versi terjemah yang telah kita cetak. Kita baca dan kita jelaskan syarah dari para ulama, lalu kita ambil beberapa hukum ya yang terkait bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Silakan Syekh Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu sududa wal khilafa wal furqata
Asyarhu aqidatu ahli sunnati wal jamaati ittiba'us sunnati bil amali biha wa luzumi jama'atil muslimina wa imamihim. Baik. Syekh mengatakan jamaah wa nattabi'u sunnata wal jama'ata, dan kita berittiba atau mengikuti sunnah dan jamaah. Wa najtanibu suzuza wal khilafa wal furqata, dan kita jauhi sikap yang nyeleneh, kita jauhi pula perbedaan, dan kita jauhi perpecahan. Baik, ittiba sunnah jelas ya, ini bukan lafaz yang fobia ketika mendengar kalimat ittiba, karena Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan itu dalam firman-Nya yang mulia dari Al-Qur'an surat Ali Imran ketika menjelaskan tentang mahabbah kan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Dan jika kalian mencintai Allah maka ittiba, ikuti aku, begitu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diajarkan oleh Allah kepada beliau. Jadi bukti cinta kepada Allah realisasinya dengan ittiba, mengikuti beliau, artinya mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini cinta yang sebenarnya. Dan ittiba ini dalam konsep yang luas lagi jamaah, para ulama menjelaskan al-iqtida bin nabi fi aqwalihi wa aqidatihi wa ibadatihi wa saira muamalatihi. Jadi mengikuti nabi dalam akidahnya, ibadahnya, agamanya, dan semua amalannya atau muamalahnya itu. Jadi kita berbicara masalah manhaj ini bukan dalam akidah saja, adab dan akhlak pun ya harus bermanhaj jamaah. Ya, kita ngaji akidah, ngaji tauhid, rajin. Cuma ketika adab dan akhlaknya berbelok, belum jamaah. Kenapa? Karena buah dari mempelajari akidah dan agama itu tercermin dari adab dan akhlaknya yang benar. Coba deh, kalau kita perhatikan ada ayat yang berkaitan dengan iman, dengan akidah, itu ujung-ujungnya pasti adab, ujung-ujungnya pasti akhlak jamaah. Contoh tadi mukadimah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Itu kan lisan. Jadi adabnya ya ketika perintah setelah iman dan takwa jamaah. Nah itu. Jadi manhaj ini luas ya, terlebih di dalam masalah akidah, adab serta akhlak. Dan kita mengikuti sunnah dan juga jamaah. Jamaah kalau memang istilahnya dalam konteks ini berarti jamaah kaum muslimin bersama pemimpinnya. Kalau jamaah secara luas lagi itu adalah bagaimana pola pikir yang dikembalikan dalam konsep beragama kepada generasi sahabat, generasi setelahnya tabi'in, atau generasi setelahnya atba tabi'in, itu dinamakan jamaah. Sehingga ketika kita berada dalam kurun sekarang, generasi sekarang, jadi konsep manhaj ini ya berupa manhajiyah, bukan lagi zamaniyah. Sehingga jamaah itu berlaku al-haq meskipun itu sedikit mengacu kepada generasi-generasi yang tadi. Khususnya dalam pembahasan kita kali ini terkait bersama kepemimpinan kaum muslimin. Jadi harus beramal jama'i ya, harus berjamaah bersama imamnya atau pemimpinnya. Begitupun kita ya. Begitupun kita harus membentuk circle, komunitas, beramal jama'i. Makanya kalau ada undangan pengajian ya di beberapa tempat itu saya sering bilang sama panitianya, banyak ikhwan di sana. Maksudnya banyak di sini bukan berarti harus hadirnya banyak, enggak. Biar nanti ngaji ini membentuk amal jama'i gitu, kerjasama. Meskipun sasarannya buat orang umum, tapi kan orang umum melihat dulu ya. Memang kebutuhan ilmu ini beda-beda orang. Ada yang semangat, ada yang biasa saja,
Ada yang di bawah biasa saja, ada yang memang peduli atau enggak. Tapi setidaknya kalau dimakmurkan oleh ikhwan, oleh orang kecil, setidaknya kan bisa beramal jama'i. Nah begitu ya. Baik, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam, dan juga beramal dengan sunnah tersebut, dan konsisten dengan jamaah kaum muslimin beserta pemimpin mereka atau imam mereka. Ini dijelaskan dalam hadis yang panjang, yaitu dalam hadis Imam Bukhari ya. Nanti saya bacakan hadisnya, sahih dari sahabat Huzaifah. Beliau berkata, kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Adalah manusia bertanya kepada Rasulullah itu tentang perkara kebaikan. Wa kuntu as'aluhu, sedangkan aku, kata Huzaifah, bertanya kepada Rasulullah anisyar, dari keburukan. Makhafata an yudrikani, khawatir keburukan tersebut menimpa kepadaku. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarin, dulu kami berada di zaman jahiliyah dan di zaman keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah datang kepada kami dengan kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Qala, Nabi kita mengatakan, na'am, iya, ada. Qultu, aku berkata lagi, wahal ba'da zalika syarri min khair, apakah setelah keburukan itu ada kebaikan? Qala, Nabi mengatakan, na'am, iya, wa fihi dakhonun, dan di dalamnya itu ada dakhonun. Qultu wa ma dakhonuhu, dakhon itu apa ya Rasulullah? Qala, Nabi kita mengatakan, kaumun yahduna bi ghairi hadyi, nanti ada suatu kaum yang mendapatkan petunjuk, tapi petunjuknya itu bukan petunjuk aku, kata Rasulullah. Kaum ya, manusiakah atau para pemimpinkah yang mendapatkan petunjuk tapi bukan di atas jalannya Rasulullah? Ta'rifu minhum wa tunkir, kamu tahu dari mereka dan kamu mengingkari. Qultu, aku berkata lagi, fahal ba'da zalikal khairi min syarrin, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan? Qala, Nabi kita mengatakan, na'am, iya, du'atun ila abwabi jahannam, nanti ada dai-dai, ada ustad-ustad yang menyeru kepada pintu jahanam. Nah ini jemaah, jadi ustad itu memang ada macam-macamnya, ada jenisnya. Ada ustad yang menyeru kepada pintu surga, ada juga ustad yang menyeru kepada pintu jahanam. Nah disinilah ya nanti kita belajar apa itu syubhat dan lain sebagainya, kena ya. Jadi ini terjadi, nubuahnya Nabi itu fakta, realita di zaman sekarang. Man ajabahum ilaiha faqadhafuhu fiha, siapa yang menjawab seruan mereka, maka mereka akan menuduhnya dalam seruan tersebut. Qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, sifhum lana, ya Rasulullah, kalau begitu sifatkan mereka kepada kami, seperti apa mereka? Faqala, Nabi mengatakan, hum min jildatina, mereka itu dari kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka pun berbicara dengan lisan-lisan kita. Artinya sama lah ya, manusia-manusia juga. Qultu, maka Huzaifah berkata lagi, fama ta'muruni in adrokani zalik, lantas bagaimana arahanmu ya Rasulullah, perintahmu jika hal itu mengenai diriku? Qala, maka Nabi kita mengatakan, tazzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetap saja, konsisten saja kamu bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Itu jamaah ya, ini kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Huzaifah berkata lagi, fa in lam yakun lahum jama'atun wala imamun, kalau tidak memiliki jamaah dan tidak punya imam, bagaimana? Qala, kata Rasulullah, fa'tazil tilkal firaka kullah, jauhi, enyah kamu dari kelompok-kelompok itu semuanya. Jadi kalau ada kelompok yang memang ya sikapnya kepada pemimpin
itu tidak mencerminkan arahan seperti arahannya Rasulullah, udah jauh ya, jangan ikut bersama kelompok pemikiran tersebut. Walau anta adha bi asli syajaratin, kata Nabi, sekalipun kamu harus menggigit akar pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala zalik, sampai maut menjumpaimu dan engkau berada di dalam keyakinan tersebut. Nah ini lihat, sehingga Nabi SAW tetap memerintahkan kepada Huzaifah dan tentunya kepada kita semua untuk beramal dengan sunnah dan konsisten tetap dalam jamaah kaum muslimin ya, dan imam mereka. Jadi jangan sampai huruj itu keluar ya, bukan huruj kemana-mana gitu ya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab kan khoroja yakhruju huruj, kan tahu, oh huruj keluar gitu aja ya. Kang Ahmad kalau huruj yuk, ayo keluar kemana, nah gitu kan. Tapi kalau ketemu huruj tempatnya beda-beda, nah nanti dulu gitu kan, saya punya anak istri di rumah gitu, masa mau ditinggal lama-lama. Nah huruj keluar dari kaum muslimin, kita ulangi lagi nih jamaah, dan juga pemimpinnya minimal ada dua kata para ulama. Yang pertama itu dengan lisan. Ini ya tingkatan paling rendah, tapi tetap ini kabair zunub, dosa besar ya. Lisan ini apa? Mencela pemimpin, membuli pemimpin, kemudian apalagi memojokkan pemimpin, lalu sumpah serapah kepada pemimpin. Nah itu dengan lisan ya, bagaimanalah perbuatan buruk ya. Kedua, baru puncak dari lisan tersebut apa? Melakukan perlawanan, entah kudeta, angkat senjata. Nah ini ya maaf, demonstrasi kemana arahnya? Ya ke situ juga ya, sama. Nah ini jangan dipandang hal yang remeh jamaah ketika demonstrasi tersebut ya, bukan dipandang hal yang ringan. Ini secara akidah tidak baik, itu nanti memisahkan antara akidah Ahlussunnah dan juga Khawarij ya. Khawarij itu kan kalau lihat pemimpin yang zalim udah skakmat lah ya, dikafirkan, kudeta dan lain sebagainya. Tapi Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah akidahnya ketika menjumpai seorang pemimpin nih jamaah, sekalipun itu zalim ya, banget lah zalimnya, harta dirampas, pajak dinaikin dan lain sebagainya, tidak mengeluarkan kita dari ketaatan yang baik kepada pemimpin tersebut, tidak ya. Jadi bukan demikian dari konsep akidah Ahlussunnah wal Jamaah, karena kembali kepada prinsip di dalam menyikapi dosa-dosa besar, berbeda dengan Mu'tazilah dan juga Khawarij, sehingga kita diperintahkan untuk tetap ya bersama jamaah kaum muslimin dan juga imam mereka selama berada dalam kebaikan. Karena ketika keluar jamaah itu nanti minimalnya buat diri sendiri bisa berdampak kepada akidah yang nggak benar, kemudian juga bisa dosa besar. Dan ketika untuk ruang lingkup umumnya apa? Carut marut, kondisi tidak rapi, tidak stabil dalam suatu kaum. Lebih dari itu bisa terjadi pertumpahan darah ya. Mungkin di sini masih ingat kali ya, ketika tahun 2010 kalau nggak salah, atau di bawah 2010 lah tuh, bagaimana di Mesir. Tahu Mesir ya, demo besar-besaran menolak presidennya kalau nggak salah yang dulu. Kebetulan ada salah seorang guru kita ya, ketika saya ikut diploma itu di Rosat Islamiyah di Hidayatun Najah, Ustadz Hamzah Abbas rahimahullah, beliau S2 di sana. Cuma pulang lagi nggak sampai selesai. Kenapa? Masalah itu satu Mesir, masalah jamaah di Al Azhar kalau tidak salah. Kenapa? Ya kerusuhan. Pemimpinnya ya nggak ambil pusing. Itu gini main jamaah. Ini berapa orang tuh yang meninggal? Banyak ya. Coba. Ya kita alhamdulillah masih dijaga. Paling gas air mata gitu ya. Terus pakai air gitu, bubar aja. Itu mah langsung jamaah senjata api ya. Kita paling peluru karet. Nah ini dampak dari muzaharat, demonstrasi
ternyata menghasilkan mudarat yang besar jamaah. Apakah berhasil? Tidak, nggak ada keberhasilan. Sekalipun kita demo minta turun pajak, minta ini minta itu, ya nggak ada hasilnya jamaah. Dulu tahun 98 lah, kita masih ingat ya, yang memang masih generasi 80-90. Betul, kalau generasi Gen Z nih kayak Fikri mungkin ya, kayaknya belum lahir itu. Lahir tahun berapa Fikri? 98? Belum ada, belum alamin ya. Pokoknya yang kelahiran 80, 90 tuh umurnya berapa tahun dulu gitu kan. Presiden kita salah satunya rahimahullah almarhum Bapak Soeharto kan, krisis moneter besar-besaran. Intinya kalau demonstrasi itu ujung-ujungnya pasti duit jamaah, berkaitan dengan masalah dunia gitu ya. Ketidakadilan dalam masalah dunia atau dalam masalah hukum dan sebagainya, itu kan beliau disuruh turun kan oleh pendemo itu. Yang meninggal ada gitu kan, ada tuh mudaratnya sudah ada. Tapi Pak Harto ini gentle orangnya, turun beliau ya, sampai mengatakan oh siap turun, tapi apakah dengan turunnya saya ini bisa menimbulkan keadaan yang lebih baik? Ya nyatanya lihat sampai sekarang ya enggak. Ya itu jadinya hasil dari demonstrasi. Makanya ya bukan kayak gitu caranya. Solusi dari Nabi itu sederhana aja mah, sabar, udah gitu aja ya, sabar. Ketika pemimpin zolim sekalipun sabar. Jadi kita kan zolimnya juga belum sampai seperti apa gitu ya. Kalau kisah dulu seperti Yusuf Hajjaj Al-Thaqafi kan, waduh terkenal itu. Kita masih ya nggak, masih nyaman lah gitu kan, tinggal di negara Indonesia ini ya. Ini banyak sabarnya. Yang para istri doain suaminya biar tenang, biar sehat, biar kakinya kuat dalam mencari rezeki. Karena bagaimana rezeki istri ya pintunya lewat suami gitu. Banyakin sholat tahajud, sholat duha, banyakin istighfar, banyak doa, biar pendapatannya oke, biar dapat warisan yang banyak kalau ada gitu juga ya, warisan gitu. Itu aja udah, selebihnya sebab aja ya jamaah. Baik, yang terakhir ya silakan. La takun syadzan, ay la takun syadan anil jama'ati wala mukhallifan wala mufarriqan bainal muslimina bal istanabal sududa wal khilafa al muwaddi ila furqati. Lidha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaika bil jama'ati fa inna ma ya'kulu da'bu al qasiyata. Kelas. Dan yang terakhir jamaah, penutup dari bab ulil amri ini, kita jangan memiliki sikap nyeleneh dari jamaah kaum muslimin, menyelisihi, bercerai-berai ya di antara kaum muslimin. Tapi jauhi perkara-perkara demikian yang bisa menyebabkan pecah belah tersebut, separatis dan lain sebagainya ya. Udah, itu nantinya nggak benar lah. Nabi pun mengarahkan kepada kita dalam hadisnya yang mulia, dalam hadis Imam Abu Daud, dan ini memang hadisnya terkait masalah sholat berjamaah ya, masalah sholat berjamaah. Tapi bukan itu saja faidah yang didapatkan, kata Nabi. Ini hadisnya panjang, potongan akhirnya, fa'alaika bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyah. Hendaklah engkau selalu berada dalam jamaah, karena serigala itu akan memangsa kambing yang sendiri jamaah. Itu sehingga kalau sendirian setan akan menguasainya. Makanya kita sholat berjamaah gitu. Sehingga meskipun ini hadis untuk sholat berjamaah, tapi anjuran untuk selalu berjamaah, bersatu dalam kebaikan. Allahu ta'ala. Nah itu ya, terkait bagaimana sikap terhadap ulil amri. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar jamaah lisan ini ya, jadi jangan sampai mengatakan hal-hal yang tidak-tidak kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan disamakanlah dengan orang-orang yang tidak ngaji ataupun orang-orang yang terpapar pemikiran yang tadi ya, seperti khawarij ataupun hawa nafsu dan lain sebagainya. Udah kita ngaji, kita bersabar saja ya dari perbuatan baik, alhamdulillah. Buruknya dan zalimnya ya kita bersabar, itu aja, nggak lebih. Selanjutnya silakan dibaca matanya. Wa anal jihada madin mundu ba'atsallahu nabiyahu ilal qiyamis sa'ati ma'a waliyil amri
min a'immatil muslimina la yubtiluhu syai'un. Asyarhu ayu anna min akidati ahli sunnati wal jama'ati annahum yujahiduna ma'a waliyil amri walau kana 'asiyan aw fasiqan aw zaliman kama fil hadisi wal jihadu madin mundu ba'asani Allahu ila ayyu qatila akhiru ummati dajjala la yubtiluhu jawru jairin wala adlu adilin. Kelas. Kemudian selanjutnya terkait yang sampai kepada jamaah ya, jihad bersama kaum muslimin. Imam Ar-Razain mengatakan jihad itu akan selalu ada dari semenjak Allah mengutus nabinya yang mulia sampai hari kiamat. Itu jihad terus bersama walil amr, bersama pemimpin dari kalangan pemimpin kaum muslimin. Nggak ada yang bisa membatalkan jihad tersebut, terus ada ya. Nah ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di mana berjihad bersama pemimpin, sekalipun pemimpinnya bermaksiat, fasik, zalim, apalagi pemimpinnya yang soleh. Ini jelaskan dalam hadisnya yang mulia, hadis Imam Abu Daud. Nabi kita mengatakan wal jihadu madin, jihad itu selalu ada. Mundu ba'asanillahu ila an yuqatila akhiru ummati ad-dajjala. Semenjak Allah mengutusku sampai akhir umat ini di dalam memerangi Dajjal. Itu Dajjal ya. Berarti kan sampai akhir zaman itu jihad terus. Tidak ada yang bisa menggugurkannya. Meskipun pemimpin yang zalim ataupun orang yang tidak adil, tetap jihad tidak gugur jamaah. Ya ini buktinya. Jadi nanti jihad bersama kaum muslimin, bersama Nabi Isa, kemudian juga bersama Imam Mahdi ya, dalam memerangi Dajjal. Sehingga jihad dan memerangi orang-orang kafir itu terus ada. Dengan tujuan jihad itu apa sih jamaah? Tujuan jihad ini bukan untuk pamer nuklir, bukan ya, bukan untuk pamer bendera sendiri, enggak. Tujuan jihad adalah i'la'u kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, itu jihad. Sehingga kenapa nanti jihad di akhir zaman itu sampai dalam memerangi orang Yahudi ya, batu dan pohon itu sampai berbicara ya, jelas itu berbicara dengan ilmu Allah, berbicara sebagaimana kita berbicara. Hadisnya jelas jamaah. Itu menunjukkan kekalahan dari orang Yahudi kan. Kenapa? Karena jihad saat itu jihadnya benar untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada permasalahan tentang maslahat besar. Kenapa jihad? Kenapa orang-orang kafir harus diperangi? Ada beberapa poin, di antaranya 6 poin. Ya, silakan dibaca saja. Al-awalu annahu min afdalil qurubati ilallahi wa huwa dirwatu sanamil islami wa fadluhu kabirun wa azimun. Yang pertama jamaah, maslahat jihad itu di antara qurubat, di antara ibadah yang paling besar kepada Allah, karena jihad ini adalah puncaknya agama Islam. Utamanya besar ya. Jihad di sini itu bukan jihad secara umum, tapi jihad secara khusus. Benar-benar fight, benar-benar berperang, bertarung di medan jihad bersama orang-orang kafir. Maslahat yang kedua, silakan. Asani yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil mutafaqi alaihi la ghadwatun fi sabilillahi aw rahwatun khairun minad dunya wa ma fiha. Yang kedua jamaah, sesuai hadis Nabi dalam hadis Imam Bukhari. Nabi kita mengatakan la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Prajurit nih, kalau pergi di pagi hari di jalan Allah ataupun di sore hari, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tuh, saking besarnya ya berjalan di medan jihad. Yang ketiga, as-salisu wa fi sahihil Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa mawdi'u sauti ahadikum minal jannati khairun minad dunya wa ma 'alaiha wa
warahwatu warawhatu yaruhuha al-abdu fi sabilillahi awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Hadis yang dikeluarkan juga oleh Imam Bukhari, Nabi kita mengatakan terkait masalah jihad, keutamaannya, kemaslahatannya, ribatu yaumin fi sabilillah, ribat. Jadi berjaga di perbatasan. Nah, ribat namanya ya. Ribat itu. Berjaga di perbatasan sehari saja di jalan Allah itu khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan isinya di sisi Allah tentunya. Wa maudhi'u sautin ahadikum minal jannah, dan kadar atau jarak pelana ya buat ngakang kuda nih, jaraknya itu di surga khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi ada perhitungannya ya, busur panah yang dilesatkan itu bagaimana dianugerahi bagian surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Warauhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah, ketika seseorang berjalan di pagi hari dalam menempuh jalan jihad, awil ghadwatu khairun minad dunya wa ma 'alaiha, dan juga sore atau pagi hari berjalan di jalan jihad itu lebih baik daripada dunia dan isinya jamaah. Tuh jihad ya, jihad ma'rokah maksudnya, jihad di medan perang. Kemudian yang keempat, Ar-rabi'u asy-syahidu alladzi yaqtulu fi sabilillahi ya'manu minal fitani wa yajri 'alaihi rizquhu. kemudian prajurit tentara ketika syahid jamaah di jalan Allah itu akan aman dari fitnah dan akan Allah berikan rezeki. Bahkan itu diampuni oleh Allah dosanya dan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, mati syahid. Tapi syahid dunia, bukan syahid akhirat ya, syahid dunia, artinya memang perang gitu. Kemudian yang kelima, al-khamisu ittisa'u ruk'atil islami li nashri dinillahi. dengan jihad jamaah akan luas jangkauan Islam untuk menyebarkan agama Allah. Kita Islam bisa sampai kepada kita itu karena jihad jamaah, lewat pintu jihad, lewat peperangan ya, sampai kepada kita. Selain memang dari dakwah-dakwah yang lainnya, bisa ke Persia tuh kan, bisa ke Romawi, itu karena jalan dari jihad atau peperangan. Kemudian Wa huwa as-sadisu wa huwa khairul lil kuffari minal wajhain. udah kelas. Yang keenam, jihad itu lebih baik untuk orang kafir dari dua konteks, kata Syekh Al-Rajihi. Loh, bisa baik kok untuk orang-orang kafir. Kenapa? Karena kalau hasil jihad itu baik terus menerus dan mereka masuk Islam, maka itu mereka selamat dari api neraka. Paham ya? Tuh kebaikan kalau menerima jihad Islam. Yang kedua, apabila terbunuh maka ya menurut beliau nanti azabnya ringan ya dari kekufurannya. Bukan berarti ada ampunan, enggak ya, karena dibunuh tadi ya ringan nanti azabnya, diringankan lah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut penuturan beliau. Demikian juga haji akan terus ada bersama para pemimpin kaum muslimin, demikian juga jihad ya sampai nanti tegaknya hari kiamat. Allahu taala alam. Terakhir jamaah terkait masalah sedekah, silakan. Qala Syekh rahimahullahu taala wa daf'u shadaqati minas sawaimi ila wulatil amri min a'immatil muslimina. Asyarhu min aqidati ahli sunnati wal jamaati ad-daf'u sadaqati ila waliyil amri idza talaba daf'u sadaqati ilaihi fawaliyul amri yursilul amala yursilul amala ummala fawaliyul amri yursilul ummala ila nasi ya'khuduna zakata sawa'un min ahlil fallahati ashabul hububi thimari au min ahlil zahabi wal fiddati au min ahli sawaimi. Khalas. Yang terakhir jamaah menutup pengajian kita pada malam ini, saya mengatakan wadaf'u shadaqati minas sawaimi ila wulatil amri min a'immatil muslimin. Rakyat membayar sedekah. Sedekah di sini sedekah yang wajib, zakat harta. Dari sawaim. Sawaim itu saimah jamaah, binatang ternak
yang memang itu dilepas di ladang, ya, tidak diberikan pakannya murni dari alam. Enggak, pakannya itu bukan pakan yang mengeluarkan modal. Nah, seperti ini kena zakat ya. Siapa kita? Enggak lah. Kita punya ternak aja, pakannya kan buat dijual. Jadi ini enggak ya jamaah. Yaitu saimah, baik itu apa? Unta, sapi dan kambing. Kepada siapa? Kepada pemimpin, walatul amr, dari pemimpin kaum muslimin. Jadi memang bagusnya pemimpin itu punya apa? Punya ummal, pegawai, PIC-nya ya. Dari pusat ke provinsi, ke kabupaten, ke kecamatan, naib gitu ada. Ya datang nih kepada pemilik ternak gitu. Ya, udah sampai ini sob, ambil nah gitu. Ya, jamaah. Zakat juga sama, zakat harta itu. Tapi kan kita nggak dikelola ya, nggak, pengelolaannya nggak ada di negeri kita. Ya mungkin di bagian utamanya atau di bagian pusatnya bisa jadi ada seperti Basnas, tapi kesininya enggak jamaah. Ya adapun iya, cuma ya kadang secara fikih suka ya beda gitu ya, sehingga ada zakat tiap bulan ya, zakat profesi ya kalau memang nggak wajib ya jangan gitu ya, artinya nggak usah gitu, nggak usah dikelola ya. Tapi ada aja yang ngasih gitu dengan zakat profesi tersebut. Dan ini kalau ada PIC-nya datang kepada rakyat itu wajib diserahkan ya PIC-nya, dan juga zakat harta itu terjadi jamaah. Tapi ya kembali kepada fikihnya, kalau itu tidak terjadi ya udah boleh nitip kepada yayasan yang terpercaya ataupun kepada perorangan yang memang bisa membantu di dalam distribusi zakat, ataupun kepada sendiri sekalipun untuk membayar zakat tersebut. Sehingga apabila para pemimpin ini mengirimkan utusannya, maka hendaklah Anda menitipkan zakat kepada mereka. Nanti dikelola tuh oleh negara, dibagikan. Nah itu ya jamaah. Kalau ini lancar dengan catatan tidak ada mafianya ya, aduh ya itu aja, insya Allah gitu kan, bisa tepat sasaran gitu. Tepat sasaran jamaah, iya harus gitu. Baik, sehingga ini adalah kewajiban zakat ya, yang memang diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin apabila ada format yang mengaturnya dari zakat-zakat harta yang ada. Wallahu taala alam. Ini harus kita pahami karena ini pun berkaitan dengan rukun Islam kita ya, zakat. Kan di zaman Umar bin Khattab, maaf di zaman Abu Bakar itu kan sampai diperangi itu orang-orang yang enggan membayar zakat. Berarti ini jelas ya, di zaman Abu Bakar itu, Abu Bakar beliau sebagai khalifah, dan juga beliau gerilya memerintahkan kepada naib, kepada umal untuk menarik zakat-zakat kaum muslimin. Wallahu taala alam. Ya, semoga ini bisa kita pahami dengan baik dan tentu bisa menjadi marwah nilai ilmu di dalam agama dan akidah kita. Mungkin ada waktu ya, sedikit lagi ada pembahasan lebih dari pertanyaan. Kalau ada silakan, mudah-mudahan ada jawabannya. Kalaupun tidak ya wallahu taala alam. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan ya terkait masalah dalam akidah kita. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah untuk iman dan takwa kita, untuk kualitas dari penjagaan akidah dan agama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.